Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Afriani, jurusan Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Qasim. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan outline yang mana kita mengambil hasil laporan dari repositori UIN Sultan Syarif Qasim. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Silahkan menyaksikan. Nah, langsung saja langkah pertama, yaitu kita akan mencari skripsi di repositori UIN. Kita buka browser, kita ketik repositori UIN, kemudian kita masuk, kita pilih pencarian. Nah, di sini kita pilih jurusan. Kemudian kita pilih fakultas kita, yaitu Sains dan Teknologi. Di sini ada 3000 skripsi, kemudian kita pilih teknik informatika, kita pilih tahun terbaru yaitu 2020, kemudian kita pilih salah satu skripsi yang akan kita ambil, yang akan kita tiru. Di sini kita udah mendapatkan satu skripsi dari senior kita, nih satu skripsi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan meniru skripsi ini. Tentunya jika kita mengetiknya itu pasti akan lama. Maka kita masuk dulu ke daftar isi. Kita fokus ke daftar isi. Ini daftar isinya banyak sekali lembar penghantarnya, yaitu dari awal lembar hak atas kekayaan intelektual sampai daftar tabel. Kemudian tiap babnya juga ada banyak. Bab 1 ini ada 5 subbab. Kemudian bab selanjutnya juga ada banyak. Dan di sini saya sudah memiliki laporan di Microsoft Word. Ya. Nah, di sini saya pilih menu view. Saya pilih navigation pane. Nih. Kemudian akan muncul di sebelah kiri seperti ini. Apabila kita mengeklik salah satu dari yang dari sebelah kiri ini, maka kita akan langsung pergi ke halamannya. Contohnya, kita coba pada daftar isi. Nah, kita langsung pergi ke daftar isi. Kemudian kita klik yang babnya. Nah, kita akan pergi ke bab. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kita sediakan lembaran baru, kita buat cover, pendahuluan, landasan teori, kesimpulan, dan saran. Kemudian kita blok, kita pilih menu view, kita pilih navigation pane. Nah, supaya muncul navigation di sebelah kiri, kemudian kita pilih penomorannya yaitu heading. Seperti ini. Nah, di sebelah kiri akan muncul. Kemudian kita pilih cover ini heading 1. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat ke heading 2, yaitu kita enter. Kita pilih heading 2. Ini kita buat latar belakang. Kemudian enter lagi. Pilih heading 2, kita buat rumusan masalah. Kalau sudah seperti ini, kita pilih cover, kita hilangkan penomorannya. Penomoran pada cover, supaya pendahuluan ini menjadi bab 1. Kemudian, di bab yang keduanya, kita pilih heading 2, misalnya kita buat teori 1. Dan teori 2. Kemudian di bab 3-nya buat heading 2, kita buat di sini kesimpulan. Enter, kita pilih heading 2 lagi, saran. Oke, sudah kita akan memodifikasi heading 1-nya. Kita pilih heading 1. Kemudian modify.
Di sini kita modifikasikan formatnya menjadi Times New Roman. Kita pilih nomor 14 contohnya. 14. Kemudian kita blok. Warnanya kita pilih warna hitam. Kemudian di sudut kiri bawah ini ada bacaan format. Kita akan mengubah paragraf dan numberingnya. Yang pertama kita masuk ke paragraf. Kita pilih yang line and pack break. Ini kita akan checklist pack breaknya, pack break before-nya. Sebelumnya ini belum di checklist, kemudian kita checklist supaya di setiap bab nanti akan pergi ke halaman-halaman baru supaya tersusun rapi. Kemudian oke. Kemudian kita pilih lagi format, kita pilih yang numbering. Kemudian define new number format. Di sini kita ubah, kalau di setiap bab itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3 itu menggunakan Romawi. Jadi kita pilih yang Romawi. Kemudian ini kita buat bab 1. Number style-nya sudah, kemudian kita aktifkan. Oke. Di sini kita lihat formatnya sudah Times New Roman nomor 14. Tebal dan warnanya adalah hitam. Kemudian ini sudah selesai semua, kita oke kan. Nah, di sini cover sudah di halaman tertentu, sudah di halaman yang sudah baru. Bab 1 juga sudah tidak satu halaman lagi. Bab 2 juga, kesimpulan juga seperti itu. Kemudian kita atur pendahuluan ini heading 1 tadi spasinya spasi 2, oke. Ini kita rata tengahkan. Kita letakkan di depan pendahuluan, kemudian shift enter. Dan di bab ini kita bisa mengatur rulernya supaya pas. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada bab 2 dan bab 3. Sebentar. Sini rulernya. Kita mainkan saja, kita atur rulernya supaya dia rapi. Kemudian bab 3-nya juga seperti itu. Enter. Nah, ini sudah sedikit rapi. Rulernya kita bagusin. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke heading 2-nya. Yaitu kita klik kanan, modify. Kita pilih Times New Roman 12. Tebal. Berwarna hitam. Oke. Nah, kemudian kita pilih lagi tadi heading 2 dan di sini kita pilih format, numbering, define new number format. Nah, di sini kita ubah 1.1 dan ini adalah angka. 1.1. Oke. Nah, di sini sudah berubah 1.5. Kita lihat di pendahuluan. Ini sudah 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, dan seterusnya. Kemudian kita pergi ke cover. Kita klik Ctrl Enter. Nah, untuk menambahkan satu halaman untuk daftar isi. Kita buat daftar isi. Kemudian kita enter 2 kali. Kita pilih menu reference untuk memasukkan daftar isinya. Nah, kita pilih menu reference, kita pilih table of content.
kita pilih Custom Table of Content. Nah, di sini kita akan memodify. Kemudian kita akan mengedit Table of Content 1 dan Table of Content 2. Kita pilih Table of Content 1. Kemudian kita modify. Kita pilih ini Time News Roman 12. Tebal. Hitam. Oke. Kemudian Table of Content 2. Modify. Kemudian kita pilih hurufnya adalah Time News Roman 12, tidak tebal, hitam. Oke. Nah, di sini sudah muncul daftar isi yang ada di halaman sebelum-sebelumnya yang kita buat tadi. Nah, andai kata ada perubahan halaman, misalnya di sini pada bab 2-nya, teori 1 dan teori 2-nya itu ada pada halaman 4. Kemudian kita akan mengubahnya, kita akan memisahkan halamannya. Maka di sini kita akan klik teorinya. Nah, ini di sini Ctrl Enter. Ini sudah berubah, halamannya tidak satu lagi. Kemudian kita balik ke daftar isi. Kita klik kanan, kita pilih update file. Nah, yang kedua kita pilih OK. Nah, di sini sudah berubah halaman 4 dan halaman 5 karena kita tadi sudah merubahnya di teori 1 dan teori 2. Nah, daftar isi ini sudah selesai. Dengan cara yang kita lakukan tadi, maka dia akan cepat. Kita akan mengerjakannya dengan cepat. Kemudian di sini kita akan memasukkan daftar tabel dan daftar gambar. Sebelumnya kita akan memasukkan tabelnya dulu pada outline ini dan gambarnya juga, baru kita bisa dapat mengisi tabel dan gambar pada daftarnya. Di sini kita sudah memasukkan nama tabelnya itu tabel jumlah rumah pada teori 1 misalnya di sini. Kemudian kita masukkan tabelnya. Saja, terserah kita. Nah, kita buat. Kemudian kita atur. Spasi pada tabel kita buat spasi 1. Oke, baiklah. Kemudian kita letakkan titik sisipnya pada depan tabel jumlah rumah itu, pada depan nama tabel. Kemudian kita pilih insert caption, new label. Nah, di sini kita tulis tabel dua titik. Oke. Otomatis dia akan membuat 2.1. Oke. Membuat tabel lagi di sini. Namun nama tabelnya kita ubah menjadi 2.2. Kita copy saja. Copy. Paste di sini. Nah. Kemudian kita pilih tabel 2.1-nya. Kita pilih update field. Nah, di sini dia otomatis akan berubah menjadi 2.2. Kita beri spasi. Kemudian kita akan mengisi daftar tabel. Kita pilih di menu reference ini, yaitu di menu caption, kita pilih insert table of figure. Kemudian, ini kita ganti. Pilih tabel 1 titik yang kita buat tadi. Kemudian modify. Kita pilih Time News Roman 12. Tidak tebal. Berwarna hitam. Dan spasi 1. Ini sudah masuk daftar tabel pada bab 1.
Kemudian kita buat pada bab 2, begitu juga caranya. Kita masuk insert caption, insert table of figure. Kita pilih tabel 2 titik, modify, kita modification, Times New Roman 12 tidak tebal, berwarna hitam. Oke, dan oke. Ini sudah masuk tabel 2. Kemudian kita letakkan di sini, kita pilih delete untuk menggabungkan daftar tabel di bab 1 dan di bab 2. Nah, selesai daftar tabel, kemudian kita masuk ke daftar gambar. Nah, di sini kita masukkan gambar. Kemudian kita beri nama pada gambar, misalnya ini gambar Hotel Bali. Kita buat rata tengah, kemudian kita gunakan spasi 1. Kemudian kita letakkan titik sisip pada gambar, caption, new label. Kita buat di sini gambar spasi 1 titik. Oke. Nah, kita rata tengahkan. Kita buat dulu penomorannya 12, kita rata tengahkan di bawah tabel yang kedua. Ini kita masukkan gambarnya. Nah. Oke, kita masukkan. Kita buat namanya adalah gambar Hotel Bandung. Kemudian kita rata tengahkan, kita beri spasinya adalah 1. Kita buat Times New Roman 12. Nah, kemudian kita masuk ke daftar gambar. Kita masuk ke menu references. Kita pilih insert table of figure. Nah, kita pilih gambar 1 tadi. Gambar 1 titik. Modify Times New Roman 12 tidak tebal, ya sudah. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tabel yang ada pada bab 2. Nah, tabel of figure. Kita pilih 2 titik, oke, modify, kita lihat dulu. Nah, sudah Times New Roman 12. Oke. Nah, ini kita delete saja. Nah, udah selesai. Di sini kita lihat dari daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, kita sudah menyelesaikannya dengan cepat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga dari video tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.